maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan berkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati, memberikan perlindungan dan memimpin kami, sehingga semua yang kami persembahkan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang ada di antara teman-teman seiman, saudara seiman, dan ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang tanggal 22 Desember tahun 2023. Jadi kita sedang mempersiapkan diri menyambut Natal. Ya, ini hari Jumat, jadi kita renungan malam hari Jumat dan Sabtu, kemudian besok Senin adalah tanggal 25 Desember, seluruh dunia memperingati peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia ke dunia. Nah, jadi tinggal ada 2 hari ini kita melakukan renungan malam, dan kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan judul doa malam hari ini adalah menyambut kehadiran Tuhan, Saudara. Ya, jadi mari kita sesuai dengan suasana menyambut kehadiran Tuhan. Kita baca dulu Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya baca untuk kita sekalian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, ketika kita mengingat akan mempersiapkan menyambut Tuhan, menyambut kehadiran Tuhan, ini peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
dengan segala penjelasannya. Saudara sekalian, kita sedang mempersiapkan diri, umat Kristiani di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Nah, lalu di Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama ini didahului dengan ini. Tadi kita membaca di sana bahwa ternyata kehadiran Tuhan itu didahului oleh seorang nabi yang dikatakan mempersiapkan jalan baginya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan hal ini dijelaskan di 3 dari 4 Injil. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 Injil. 3 diantaranya menjelaskan hal itu, menekankan. Saudara bisa membaca di permulaan Injil Matius, permulaan Injil Markus yang tadi sudah kita baca, dan permulaan Injil Lukas. Di pasal-pasal permulaan itu banyak menjelaskan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan akan hadir di dunia ini dengan cara lahir dari rahim perempuan. Bukan dari benih laki-laki, tetapi dari Roh Kudus akan membuat seorang perempuan yang ternyata nanti adalah Maria mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan dialah yang oleh umat Kristiani di seluruh dunia dipercaya, diterima sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Namanya Yesus Kristus. Tapi sebelum kelahirannya ini, lebih dulu ada nabi yang lahir lebih dulu. Jadi rupanya seperti itu, saudara. Seorang pembesar, apalagi raja, yang akan hadir itu akan didahului oleh seseorang yang mempersiapkan jalan baginya. Konon seorang raja yang akan datang, bukan hanya raja, presiden yang akan datang di satu daerah saja, itu sudah ada kabar lebih dahulu yang mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, seringkali kita dengar ada pengawal rahasia yang lebih dulu datang di tempat itu mengamati situasi segala sesuatu seperti itu. Nah, itu saudara ya. Jadi pembesar yang akan datang itu selalu didahului oleh seseorang yang mempersiapkan, dan itulah Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian kita melihat di sana ketika tadi kita mencermati dalam bacaan tadi, apakah sebetulnya yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis? Ternyata yang dipersiapkan adalah berita. Ia berseru-seru, dikatakan sudah dinubuatkan sejak zaman nubuat Yesaya, di kitab Yesaya oleh Nabi Yesaya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Persiapkanlah jalan baginya, dikatakan seperti itu. Jadi kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu harus disiapkan melalui hati yang bertobat, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang benar di hadapan Tuhan. Seperti itu. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, kalau kita menerapkan kepada zaman kita ini, nah mari kita langsung menerapkannya, dan ini fakta. Karena hal ini disampaikan di Perjanjian Baru kan. Perjanjian Baru itu untuk zaman kita memang ini, saudara-saudara sekalian. Kalau kita ingin mempersiapkan diri menyambut peringatan hari Natal tahun ini, nah mari yang dipersiapkan pertama kali adalah hati yang bersih, hati yang tulus, dan hati yang baik untuk menyambut peringatan perayaan Natal tahun ini. Ya, dikatakan di sana tadi Yohanes menyerukan supaya orang bertobat dari dosa-dosanya dan dibaptis. Nah, itulah. Jadi kalau kita mengingat retorika mengenai dosa dan hidup kudus, kesetiaan dan ketaatan itu selalu menjadi hal yang utama dalam hal kerohanian. Jadi kita tidak akan bisa melanjutkan berbicara mengenai kerohanian tanpa didasari oleh hati yang bertobat, hati yang tulus kepada Tuhan, setia dan taat kepadanya. Itu selalu, itu yang utama. Nah, itulah yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, mari kita melihat hati kita masing-masing menghadapi peringatan Natal tahun ini. Apakah saudara dan saya memiliki hati yang bersih, hati yang tulus,
hati yang berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, hati yang setia dan taat kepada Tuhan, yang merupakan persiapan utama dan awal dari persiapan menyambut Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjelma menjadi manusia. Nah, itulah yang harus kita persiapkan yang utama, saudara-saudara sekalian. Makanya dalam renungan singkat ini yang judulnya menyambut kehadiran Tuhan, nilai yang dapat saya bagikan kali ini dalam renungan singkat di doa malam ini bunyinya demikian: persiapan menyambut Natal adalah dengan menyiapkan hati atau hidup yang tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Saya ulangi, persiapan menyambut Natal adalah dengan menyiapkan hati atau hidup yang tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri dengan melayani Tuhan dengan doa, yaitu doa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan mengajar berdoa kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terus kami memberitahukan, mengingatkan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang diadakan setiap hari pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi, saudara-saudara sekalian. Dan kalau saudara ingin mengikuti live streamingnya pada jam-jam tersebut, tetapi kalau ingin mendengarkan renungan-renungan yang kalau doa pagi itu berkesinambungan, itu tidak ada kata terlambat. Kalau terlambat mengikuti pada jam live streaming, bisa dibuka sesudahnya untuk mengikuti, menyimak renungannya seperti itu. Dan saudara, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati, amin.